data. Alhamdulillah kita masuk pertemuannya ke-7 ya, di kelas teori dan juga kelas praktikum basis data ini. Pada kelas teori kemarin kita sudah bahas ya beberapa hal mengenai detail-detail yang perlu kita perhatikan dalam memodelkan data relasional. Nah, kemudian pada kelas praktikum ini kita tidak akan terlalu banyak membahas mengenai teori-teori dan lainnya ya. Kita akan fokus ke penyelesaian UTS aja mungkin ya. Jadi saya akan coba kasih gambaran, jadi seperti apa kira-kira penyelesaian UTS-nya. Kemudian yang berikutnya sedikit evaluasi juga mungkin ya untuk perkuliahan kita selama 7 pertemuan, dari mulai pertemuan awal sampai dengan hari ini, pertemuan yang ke-7. Oke, saya screen. Nah, yang pertama mungkin kita coba itu dulu ya, evaluasi dulu. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman mahasiswa kelas B dan juga kelas C ya. Nah, jadi untuk pengumpulan atau submission itu alhamdulillah tinggal beberapa orang aja yang belum submit ya. Jadi kalau saya cek di pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-6 ini, alhamdulillah sebagian besar sudah melakukan assignment. Hanya sebagian kecil aja. Di sini bisa kelihatan ya. Jadi dari 49 orang itu sudah mengajukan itu 40 orang. Lalu kemudian ini belum saya nilai sih untuk yang pertemuan 6 ya. Baru saya cek aja. Nah, kemudian yang berikutnya untuk selanjutnya seperti biasa ya. Jadi bukan saya yang menginginkan, tapi dari pihak jurusan katanya setiap pertemuan itu harus ada assignment, apakah itu bentuknya kuis atau apapun itu, karena informasinya itu kita sedang menyusun kurikulum yang baru ya, dalam rangka memenuhi persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan dari akreditasi internasional. Nah, jadi nanti akreditasinya nggak cuma A, B, C, D gitu ya. Kalau sekarang kan B ya, dari itu dari apa namanya itu, dari pemerintah ya, bukan pemerintah, apa sih namanya? Kalau sekarang kan jadi LAM ya. Nah, sekarang juga kita sedang persiapan nih untuk melakukan akreditasi untuk jurusan informatika ini. Ditambah kita juga sedang mempersiapkan langkah-langkah atau bahan-bahan ya untuk diajukan ke akreditasi internasional. Oke, jadi ini mohon diperhatikan ya untuk assignment, kuis setiap pertemuannya. Kalau mata kuliah kita satu tugas itu untuk 2 mata kuliah ya, teori dan praktikum itu sama. Jarang beda. Sebagian besar sih sama lah ya, nggak ada yang beda ya. Jadi yang dikerjakan di teori ya juga dikerjakan di praktikum. Itu saya kira nggak masalah, karena pada dasarnya si mata kuliah teori dan praktikum itu memang sama ya, satu mata kuliah ya, basis data ya. Dan kalau menurut saya pribadi lebih enak kalau misalkan waktunya digabungin. Nah, cuma di kita kebijakannya itu dipisah ya antara teori dan praktikumnya. Tapi nggak jadi masalah juga. Nah, mudah-mudahan ya tentu ada baik dan kekurangan, ada kelebihannya juga. Oke, sedikit ya itu evaluasi mengenai perkuliahan kita pertemuan sampai dengan pertemuan 7. Yang belum submit segera dilengkapi, karena kita akan nilai ini nanti kalau misalkan telat ya mungkin nanti tertulisnya belum lengkap gitu ya. Jadi mohon untuk diperhatikan. Oke, selanjutnya mengenai UTS ya. Gimana nih kira-kira nih? Ada yang perlu didiskusikan atau ada yang belum jelas dari persoalannya? Sama ya. Untuk soal ini juga saya juga bingung nih menyelesaikannya gimana. Karena saya yakin pasti
setiap orang punya asumsi yang beda-beda, punya pikiran yang beda-beda. Kalau yang satu mungkin mikirnya itu praktis atau compact gitu ya, cukup sederhana nih pemikirannya. Jadi esensinya dapat, sehingga bisnis si prosesnya itu bisa tercover. Yang satu lagi misalkan maksimalis, dia pengen bisa digunakan 10-20 tahun ke depan. Nah itu mungkin lebih detail lagi ya untuk struktur dari mulai pemodelan datanya. Oke, silakan kita diskusi aja deh untuk UTS ini. Ada yang sudah mengerjakan untuk UTS-nya? Atau jangan-jangan belum pada dicek nih soalnya seperti apa? Oke, coba siapa yang akan bersuara di sini? Baru dibaca doang, Pak. Baru dibaca. Oke, yang lain belum dilihat sama sekali. Oh, jangan ya. Nah, itu silakan dikerjakan aja. Kalau saran saya sih, sekarang kan masih pertemuan 7 ya. Nah, jadi silakan aja lengkapi assignment pertemuan 7. Kemudian sambil ngerjain UTS juga nggak masalah ya. Mudah-mudahan bisa selesai di minggu sekarang. Walaupun batas akhirnya nanti ya minggu depan. Nah, jadi minggu depan tinggal ngerjain mata kuliah yang lain aja. Kalau mata kuliah ini udah beres. Oke, jadi untuk permasalahan yang ada di UTS ini saya kira levelnya sudah bukan level newbie lagi ya, bukan level dasar lagi. Tapi di sini kita sudah mulai masuk ke level yang lebih profesional. Walaupun ini dari kasusnya ya tentu ya masih tidak rinci ya. Itu sengaja karena memang untuk latihan ya saya kira nggak perlu terlalu rinci ya, takutnya malah poin-poin atau esensi-esensi yang seharusnya tersampaikan malah nggak eh, malah jadi bias nantinya. Oke, kita kita mulai bahas ya secara umum, gambaran secara umum dari kasusnya. Nah, jadi yang pertama di sini ada dua kegiatan ya. Jadi yang pertama itu permintaan dan penerimaan barang. Tapi kalau kemarin kan di logistik ya, di gudang ya ceritanya, atau di kantornya. Nah, kalau sekarang itu di setiap gerai, di setiap toko. Ya, logikanya kan gitu ya. Jadi gerai juga dia harus melakukan permintaan ke tokonya. Kalau dari realnya sih mungkin ada teman-teman yang pernah atau mungkin paham ya proses bisnis di beberapa perusahaan retail. Oh, jadi untuk tiap toko itu ya bisa aja mereka melakukan order ke suppliernya langsung. Itu kan hal yang wajar ya. Atau misalkan suppliernya langsung mengirim ke toko, itu hal yang wajar juga. Nah, tapi dalam hal ini kita batasi aja prosesnya. Jadi supplier itu cuma berhubungan dengan kantor aja, dengan logistik aja, dengan gudang aja. Nah, sedangkan untuk penyediaan barang di gerai itu urusannya adalah gerai dengan logistik aja. Jadi biar nggak terlalu kompleks ya permasalahannya. Nah, jadi secara umum si gerai itu biasanya melakukan pemesanan barang ya. Nah, itu biasanya kalau di real project atau kalau di apa namanya kasus yang sebenarnya memang sangat rinci ya. Bahkan di gerai itu untuk produk tertentu, untuk produk yang spesifik itu ada batasannya juga. Ada batasan stok minimalnya, ada batasan stok maksimalnya. Nah, kemudian ketika misalkan melakukan pemesanan, sistem itu atau aplikasi atau ya yang mengakses data kita, biasanya kan aplikasi ya, mereka berkewajiban untuk melakukan pengecekan ketentuan-ketentuan tersebut. Misalkan kalau maksimal stoknya itu ada 100 piece untuk satu produk tertentu ya. Sedangkan minimal stoknya itu 50. Nah, kalau misalkan stoknya itu 0, maka dia akan order stok maksimalnya 100 gitu ya. Nah, itu otomatis. Umumnya seperti itu ya. Nah, jadi sebagai informasi juga nih, untuk diagram yang kita buat, kemudian untuk, apa nih namanya?
Nah, untuk representasi tabel yang kita buat, nah ini nanti yang melakukan insert, yang melakukan update, yang melakukan delete, termasuk yang melakukan proses load data apapun dari sini, itu bukan manusia. Jadi bukan kita, bukan data engineer, bukan siapa-siapa, pokoknya bukan manusia, tapi aplikasi. Bentuknya apa? Nah, bentuknya macam-macam. Bisa API, bisa aplikasi berbasis mobile, berarti dia direct langsung nembak ke sini. Ini agak aneh juga sih. Atau aplikasi berbasis website, atau aplikasi berbasis desktop, dan macam-macam aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, jadi nanti yang melakukan contoh di sini misalkan di sini kita sudah sampai ke proses ini ya, apa nih? Purchase order ya. Nah, jadi kalau misalkan ada pertanyaan berapa nih stok barang di sini, apa nih barangnya? P1, P2. Oh, barang mana nih? Oh, di atas ya. Ini ya. Apa nih? Kopi kenangan sama Indomie goreng. Oke. Nah, jadi kalau ada yang bertanya misalkan berapa sih stok Indomie goreng di gudang? Nah, jawabannya itu kalau manusia pasti ngelihatnya, oh ke tabel ini nih. Ini ordernya berapa, kemudian belum ada pengeluaran kan. Oh, berarti kita bisa tahu nih bahwa untuk produk Indomie goreng dengan ID P2 ya di sini ya. Nah, di sini cuma ada satu kali pengiriman aja sebanyak 6 piece. Nah, jadi jawabannya itu 6 piece. Itu kalau manusia. Nah, tapi kalau misalkan aplikasi itu otomatis. Jadi mereka bisa kita bisa bikin atau kalau kita sebagai data engineer ya kita nggak perlu ya. Tapi kalau kita sebagai back-end developer atau misalkan full stack developer gitu ya. Nah, tentu kita bikin beberapa modul untuk mengakses data-data tertentu. Contoh misalkan stok real time misalkan. Atau stok sekian bulan ke belakang. Per hari apa, per tanggal berapa. Nah, itu bisa di trace. Dan itu menjadi ranah back-end developer nantinya. Kalau ada bagian back-end-nya. Tapi kalau full stack sih semuanya yang ngerjain satu orang itu mungkin saja seperti itu ya. Nah, jadi ini diakses nanti menggunakan bahasa yang namanya adalah ini ya, SQL ya. Sorry. Nah, SQL ya. Jadi ada yang bilang si SQL ini SQL gitu ya. Nah, itu sama aja sih. Mau SQL, mau SQL gitu ya. Itu sama aja sih. Cuma perbedaan penyebutannya aja. Nah, ini bahasa pemersatu database relasionalnya itu adalah ini SQL. Nah, ini SQL ini apa lagi nih? Nah, jadi nanti insya Allah ya di setelah UTS nanti kita akan coba pelajari bahasa SQL tersebut. Jadi kalau bahasa programan lain itu kan berhubungan dengan logika ya. Nah, ini juga sama. Nah, cuma ini logikanya itu dalam sudut pandang data. Di sini ada beberapa ketentuan ya untuk apa istilahnya itu ada beberapa bagian dari SQL itu yang insya Allah akan kita pelajari di setelah UTS nanti. Jadi ada gambaran aja ya ini ya. Jadi ada yang disebut dengan DDL. DDL itu Data Definition Language. Jadi bahasa untuk mendefinisikan data. Jadi ketika contoh ya kita bikin PRD seperti yang saya tampilkan sekarang. Nah, di sini kan paling nggak ada beberapa entitas ya. Tuh 2, 3, 4 ya. Pokoknya ada sekian entitas lah ya. Nah, kemudian setelah kita ditransform menjadi physical data model yang dalam hal ini menggunakan skema relasi ya. Nah, di sini pun sama. Ketika proses transform tersebut kan ada beberapa perubahan ya. Contoh, misalkan di tabel produk. Nah, di tabel produk ketika kita secara logika mendefinisikan entitasnya, kemudian kita transform. Nah, di dalam tabel produk ini ternyata kedatangan FK atau primary key. Dari mana? Oh, ternyata ini dari produk kategori. Tabel yang lain pun sama. Jadi ketika sudah di fase physical data model atau dalam hal ini ditampilkan menggunakan skema relasi ya.
Nah, di sini mulai banyak nih kelihatan ada FK-FK-nya. Kalau di sini saya tandain sih FK ya, jadi biar jelas. Nah, seperti itu. Jadi setiap proses transformasi itu ada beberapa yang perlu ditransformkan, ada beberapa entitas yang berubah, atau mungkin juga bisa bertambah. Kalau misalkan ada contoh ya, ada yang relationship cardinality-nya itu many to many, berarti kan nanti ada intersection entitas ya, ada entitas yang baru ya. Nah, kalau saya sih di sini nggak ada yang many to many ya. Semuanya one to many. Kalau misalkan ada yang one to one juga itu sebenarnya ya saya nggak terlalu prefer untuk yang one to one dan many to many ya. Itu juga sama, dia akan berdampak ketika ditransform ke dalam bentuk physical data model. Nah, sesuai dengan namanya, physical data model, nah berarti database fisik itu seperti yang ada di sini. Jadi ada tabel produk, tabel kategori, atributnya yang ada di sini dari mulai produk ID sampai dengan produk kategori ID yang mana di sini didefinisikan sebagai FK. Nah, di tabelnya juga itu sama, di DBMS-nya juga sama. Nah, nanti ketika kita akan mendefinisikan tabel yang ada di dalam physical data model ini, itu untuk dibuat objek tabel di DBMS. Nah, DBMS apa lagi? Nah, DBMS itu Database Management System. Jadi, DBMS itu lebih ke database engine-nya ya. Nah, jadi kalau database itu konsep. Database itu, basis data itu konsep ya, umum. Di sana ada database relasional, ada database yang document oriented, key value, ada yang apa lagi? Graph, dan lain-lain. Nah, tapi kalau DBMS ini lebih ke perangkat lunaknya, lebih ke softwarenya. Jadi bedain ya, tolong bedain ya. Jadi jangan sampai ketika ada pertanyaan, oh ini kamu pakai DBMS apa? Oh saya pakai PHP MyAdmin. Nah itu bukan DBMS. Jadi beda ya. Kemudian ini database-nya apa? Oh database-nya, oh maksudnya DBMS. Oke, DBMS-nya saya gunakan MariaDB, MySQL, Postgre. Nah itu DBMS. Ini pakai NoSQL ya? Iya, NoSQL. NoSQL itu termasuk ke dalam database yang non relasional ya. Di pertemuan awal sih kalau nggak salah saya sempat jelaskan juga. Nah terus platformnya apa? Nah platform itu menunjuk pada DBMS juga. Jadi platform DBM itu lebih ke satu aplikasi yang spesifik ya. Nah jadi jangan sampai salah untuk istilah, kemudian walaupun ya kita kalau pengertian sih kita udah paham gitu ya maksud yang orang tersebut bicarakan itu ke arah mana. Nah cuma ketika kita nulis laporan KP atau misalkan tugas akhir, kemudian ketika kita berbincang di project ya, ya kita jangan sampai apa ya salah gitu membuat atau menamai istilah suatu konsep atau misalkan platform tertentu. Oke, seperti itu ya. Jadi nyambung lagi ke sini nih. Ketika kita akan membuat objek, nah kita menggunakan bahasa DDL yang tadi, Data Definition Language. Nah, jadi pada akhirnya nanti semua tabel yang ada di sini itu sama persis seperti yang ada di DBMS. Nah, cara membuat objek di sana itu menggunakan bahasa SQL. Jadi bahasanya tetap satu ya SQL ya untuk yang relasional ya. Nah, kemudian di SQL itu ada beberapa percabangan ya. Kalau dicek di beberapa tutorial, termasuk yang akan kita gunakan juga ini ya. Ini sebenarnya nggak harus di W3 School ya, WeSchool ya. Kalau saya bilangnya WeSchool ya. Nah, nggak harus di sini juga. Jadi nanti banyak banget sumber-sumber yang lain ya. Nah, cuma intinya nanti kita akan lakukan proses ini, pendefinisian data. Dimulai dari membuat database-nya. Kemudian membuat tabelnya. Nah, jadi nanti kalau misalkan di diagram atau di physical data model, di sini kan ada ya nama satu entitas misalkan gerai. Di sini gerai ID, kode, nama, alamat, tipe gerai. Nah, di sini pun sama. Jadi kita create table, kemudian nama tabelnya. Nama tabelnya apa nih? Oh, misalkan gerai. Create table gerai, kemudian dalam tanda kurung ya untuk parameternya. Yang pertama itu misalkan gerai ID.
Gerai ID itu, nah kita sekalian definisikan tipe datanya. Nanti juga setelah UTS nanti insya Allah kita bahas juga mengenai tipe data yang memang disupport ya oleh DBMS tertentu. Karena gini, kadang ada beberapa perbedaan karakter ya. Jadi seperti di MySQL dengan PostgreSQL. Nah, kalau di Postgre itu ada satu tipe data yang saya kira sangat bagus ya, namanya itu UID. Jadi dia itu UID cuma bentuknya bukan numeric, dia bentuknya itu auto generate ada satu buah teks tertentu yang memang sudah dikonversi ke dalam atau menggunakan SHA. Ini udah terenskripsi untuk UID-nya tersebut. Jadi itu, tapi itu tetap perlakuannya UID. Nah itu kerennya Postgre salah satunya itu ya. Kemudian yang berikutnya perbedaan-perbedaan yang lainnya ya mungkin sedikit banyak ya, tentu ada perbedaan ya, walaupun bahasa pemersatu bangsanya sama menggunakan SQL. Oke itu ya. Jadi nanti ini semua akan ditransform lagi ke dalam DBMS. Nah setelah di DBMS, setelah ada di dalam database ya tentu kita bisa akses dari manapun, menggunakan apapun dengan ketentuan apapun sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kita bisa aja sebagai data engineer ngasih akses itu untuk beberapa table aja. Sedangkan untuk yang lainnya kita nggak kasih akses. Itu sangat-sangat wajar seperti itu. Tapi kalau misalkan ketentuannya, oh ini kita karena tim nih, ya kita percaya aja sama tim. Jadi jangan sampai data kita bermasalah gitu ya. Atau struktur yang kita punya itu jadi berubah. Nah mungkin kita bisa berikan akses untuk hanya read saja, misalkan hanya membaca saja, hanya mengakses saja. Atau misalkan bisa melakukan insert data juga, bisa edit data juga, bisa hapus data juga, tapi dia nggak bisa mengubah struktur dari tabel-tabel yang sudah kita set, yang sudah kita tentukan. Nah itu bisa seperti itu. Itu lebih lengkap lagi sih itu di mata kuliah manajemen basis data ya, di mata kuliah yang lain ya. Nah untuk saat ini kasus yang perlu kita selesaikan ya masih pengembangan dari sini juga. Nah di sini kendalanya itu adalah ya tentu ya dari scope saya kira ini sudah sangat sudah melebihi untuk level yang awal atau noobs ya. Ini sudah masuk ke level yang pro sih saya kira ya. Karena kasusnya udah kompleks dari jumlah entitas atau tabelnya ini sudah banyak ya yang terlibat di sini ya. Nah, maka dari itu kita perlu benar-benar perhatikan. Kita harus benar-benar kuasai yang sudah ada di sini untuk disesuaikan dengan kasus yang baru. Nah, kasus yang barunya apa? Nah, ini seperti yang tadi ya. Jadi ini ada extended case lagi, ada kasus tambahan lagi yang dijadikan sebagai UTS ya. Nah, ini mengenai proses pemesanan barang dan pengiriman barang ke gerai. Lalu di gerai itu si barang tersebut setelah diterima ya itu bisa dijual. Nah, jadi di sini paling enggak kita perlu clue-nya. Di sini kita perlu tabel atau perlu entitas nih purchase order. Nah, ini serah nih apakah mau gabung di sini tiba yang nolnya itu saya kira bisa. Atau misalkan dibikin entitas yang baru, misalkan PO gerai gitu ya. Itu juga boleh nggak jadi masalah. Ini sebagai informasi juga nih bahwa jumlah table di dalam database di dalam DBMS itu bisa banyak banget, bahkan ada yang tidak terbatas juga. Jadi silakan bikin table sebanyak-banyaknya, tapi sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi jangan yang nggak perlu dibikin table itu dibikin tablenya. Kalau memang perlu bikin table ya bikin aja. Ini nggak masalah. Lalu kemudian yang paling penting kita harus punya acuan yang seperti ini. Jadi punya mapping ya. Jadi nanti kita coba gunakan tools juga. Di sana ada beberapa tools yang gratis, ada yang berbayar. Ya kita coba yang gratis dulu aja deh, optimalkan ya. Nah di sana ada proses mapping. Ketika kita sudah menghandle table yang sekian banyak ya, lebih dari 100 table. Nah mungkin kita nggak tahu ini relasinya seperti apa, alurnya ke mana, referensinya ke siapa. Nah kita perlu pemodelan, perlu apa namanya mapping yang seperti ini. Sorry yang bawah, nah yang seperti ini. Kita perlu mapping yang seperti ini. Contoh misalkan produk, oh ini produk ini yang mana ya?
relasinya kemana aja ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Oh, di sini ada produk nih. Relasinya ke produk kategori, kemudian ke produk supplier, sama ke mana lagi nih? Sama ke PO misalkan sekarang. Next time mungkin si produk ini punya relasi ke PO Gray. Kemudian dari PO Gray itu bisa si produk itu punya relasi juga ke penjualan misalkan. Nah, itu kan wajar ya. Tapi kita bisa tahu relasinya kemana aja. Nah, ini menggunakan mapping. Oke, balik lagi ke kasus yang tadi ya. Nah, kita perlu perhatikan proses yang akan dibuat tadi atau yang ditambahkan tadi. Kalau di sini kan sementara sampai sekarang berarti si barang-barang itu sudah sampai ke gudang ya. Nah, ini sudah diterima nih, kuantitinya ada. Jadi kalau ada pertanyaan berapa nih stok yang ada di stok suatu barang yang ada di logistik, ya jawabannya kita bisa lihat dari proses penerimaan ini. Oh, ini produk 1 itu 5, produk 2 itu 6. Nah, itu jawabannya seperti itu. Taunya dari mana? Itu kita lihat dari sini, dari bisnis prosesnya. Bisnis prosesnya seperti apa? Nah, bisnis prosesnya itu yang pertama gudang lewat PIC tertentu. Oh, misalkan dibikin rinci juga bisa ya. Misalkan di sini ada tambahan apa itu namanya? Karyawan logistiknya misalkannya di sini di tabel PO itu. Nah, itu boleh silakan ditambahkan. Kemudian si PO tersebut dikirimkan ke supplier, supplier yang ngerespon, mengirimkan barang, kemudian diterima di logistiknya. Kuantitinya seperti ini. Nah, berarti ini barang yang diterima. Oke, proses selanjutnya. Proses selanjutnya itu dimulai dari gerai atau dari toko. Nah, si toko itu bisa aja mereka memberikan request atau melakukan order barang ya kepada logistik. Misalkan di sini nggak dibatasi ya, pokoknya terserah ya, pokoknya order aja barangnya untuk di gerai. Nah, kita bisa aja bikin satu buah entitas lagi. Atau di sini juga digabung ya boleh lah, tapi nanti jadi banyak yang nolnya ya. Nah, ini terserah nih, seperti apa yang kepikirannya. Nah, jadi nanti paling tidak bikin yang kayak gini lagi, PO lagi ya. Misalkan PO gerai ya. Nah, di sini apa aja nih? Nah, ini perlu diperhatikan nih untuk yang untuk PO gerai ini perlu diperhatikan lebih rinci lagi mengenai tujuan atau asal ya, dan juga alamat yang dituju untuk pengiriman barangnya. Nah, jadi siapa sih yang bikin PO tersebut? Ya, itu kan gerainya kan. Kemudian nanti dikirimnya kemana? Ya kirimnya harus ke gerai yang sama. Masa yang ngirim yang PO atau yang ordernya itu toko yang ada di Cipadung, tapi yang dikirimnya misalkan yang ada di Cileunyi, itu kan gak nyambung. Nah, maka di sini si PO gerai ini perlu direlasikan dengan gerai. Jadi ini perlu dicatat ya. Jadi ini harus ada gerainya. Pasti harus ada gerainya di sini. Atau kalau kita bikin, coba deh kita buat, oh ini skema relasi ya. Oh ini kalau di bawah ini kan sudah jadi physical data model ya. Nah, berarti di sini kita bisa aja tambahkan FK ya, gerai ID. Dia ini FK. Nah, gerai ID di sini maksudnya apa? Nah, maksudnya itu gerai yang membuat ordernya. Tujuannya pasti ke logistik kan semuanya kan. Lalu kemudian seperti biasa, perlu ada tanggalnya. Tanggal ordernya itu kapan. Kemudian kalau seperti yang atas, ya bisa aja kita gabung di sini. Tanggal terima. Berarti ini tanggal terima di gerai. Kalau yang atas kan tanggal terima di toko ya, sorry, di logistik ya. Lalu seperti biasa, terrelasi dengan produk juga. Kemudian relasinya ya sama, pasti banyak ke banyak. Ya satu toko, bisa aja order Indomie dan apa Nescafe misalkan ya. Oh ini jam segini ngomongin makanan, enak ya.
Mudah-mudahan ini nggak bikin batal puasa kita bahas data-data yang kayak gini ya. Atau yang bikin batalnya itu karena pusingnya, oh jangan sampai ya. Oke, PO Gerai itu pasti punya relasi dengan produk. Nah ini perlu direlasikan banyak ke banyak. Satu gerai ya bisa aja dia order banyak produk gitu ya. Dan satu produk juga bisa aja diorder oleh lebih dari satu gerai. Nah ini banyak ke banyak relasinya. Jadi kalau yang satu frekuensi dengan saya pasti bikin entitas yang baru nih di sini. Namanya PO Gerai Lain. Ini pasti tebak nih seperti apa hasilnya. Atau seperti apa isinya, ya pasti kurang lebih sama kayak yang atas. PO Gerai Lain ID. Nah, seperti itu. Lalu kemudian ada apa aja di sini? Ya jelas ada produk ID, FK juga ya. Terus ada apa lagi nih? Gerai ID ya. Oh iya, ini saya bikin langsung FK-nya di sini karena ini kita sedang di fase fisikal. Karena level kita udah naik nih, jadi kita bisa langsung di sini, langsung loncat level ya. Kita bikinnya di sini di fisikal nih. Kalau yang udah apa namanya sudah legend, ya mungkin kita langsung aja bikin scriptnya menggunakan bahasa SQL tadi ya. Misalkan create table PO Gray. Kemudian isinya itu ada PO Gray ID, kemudian ada tanggalnya, ada gray-nya misalkan. Ini tinggal direlasikan aja. Oh ini kurang ya, KTY ya. Jadi ada KTY yang di ordernya. Kemudian ada KTY, sorry, KTY yang di receipt-nya, yang diterimanya. Kurang lebih seperti itu untuk yang order. Ya gampang ya. Nah, terus yang berikutnya tentang apa ya? Sales ya, penjualan ya. Nah, untuk penjualan juga sama. Ya, dia pasti perlu satu entitas atau mungkin bisa lebih juga ya. Nah, itu juga sama. Jadi kita tinggal tambah aja. Misalkan sales. Nah, cuma karena di sini kan ada sales ya. Nah, sales ini pasti dia berelasi ke gerai juga. Atau ini mungkin perlu lebih rinci ya untuk yang PO gerai ini ya. Misalkan di sini bisa aja ditambahkan orang yang menghandle-nya. Misalkan orang gerai yang handle itu kita namai PIC gerai ID ya. Dia ini sebagai FK. Dia relasinya ke karyawan, misalkan orang gerainya atau kasirnya atau kepala tokonya yang melakukan order. Lalu kemudian yang oh sorry. Lalu kemudian PIC logistik itu adalah karyawan logistik yang menghandle request tersebut, order tersebut sampai ke dikirimnya. Sebenarnya kalau dirinci lagi ya banyak ya. Dari mulai apa namanya? Jumlah barangnya ada berapa. Nah, itu harus detail juga, harus benar-benar detail juga karena di detail itu rawan ya, sensitif ya. Apa yang berhubungan dengan uang, yang berhubungan dengan barang itu sensitif karena ketika ada selisih antara stok yang ada di sistem dan stok yang ada di fisik ya yang ada di gerainya atau yang ada di gudangnya itu resikonya itu ditanggung oleh orang-orang tokonya, orang-orang yang ada di gudangnya. Jadi kalau misalkan selisih ya, contoh misalkan stok yang ada di gudang itu ada 100, sedangkan di sistem itu cuma ada 90. Berarti kan lebih ya stoknya. Nah itu yang 10 itu kalau misalkan orang yang tahu mungkin bisa aja ambil gitu ya. Oh ini stoknya lebih nih, tahu lebih nih ya udah ambil aja. Sudonya gitu. Atau dibalik, misalkan stok yang ada di gudang yang real itu ada 100, sedangkan di sistem ada 110, berarti kan minus 10. Nah, berarti yang 10 piece itu harus diganti sama orang tokonya. Kalau di toko, kalau di gudang berarti diganti sama orang gudangnya. Itu kan merugikan ya, tiap bulan gajian dipotong oleh mengganti kehilangan yang kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang pernah bekerja di minimarket atau paham ya
kondisi di sana seperti apa. Ya kurang lebih saya kira tiap perusahaan ya hampir sama lah ya peraturannya atau rule-nya seperti itu. Oke, berikutnya ini mengenai sales. Nah, sales ini ya tentu ya dia jadi poin penting di bisnis retail, baik itu yang sejenis Indomaret, Alfamart atau yang lainnya, atau misalkan retail pakaian atau retail yang lainnya. Nah, si sales ini tentu jadi penunjang utama atau bisnis yang utama dari eh, keseluruhan bisnis yang mereka kelola. Jadi di sini di sales. Nah, sales ini berhubungannya ya pasti ya dengan barang ya. Nah, si sales dengan barang juga sama relasinya itu pasti banyak ke banyak. Jadi ada apa istilahnya itu satu barang ya tentu bisa dibeli berkali-kali ya. Kemudian satu orang juga bisa beli banyak barang yang beda-beda. Kemudian di sini harus jelas juga nih untuk yang sales ini. Sales tersebut terjadinya di toko yang mana. Berarti di sini perlu gerai ID. Untuk FK ini namanya nggak harus ya, nggak harus selalu sama seperti tabel atau kolom yang dirujuknya. Misalkan gerai ID, karena yang di atas itu namanya gerai ID juga. Nah ini nggak harus sama ya. Jadi boleh aja seperti yang di atas ini, GPO gerai. PO gerai di sini, ini juga ada ya, PIC gerai ID. Tapi ini maksudnya itu adalah karyawan, employees yang ditugaskan di gerai. Apakah itu kasirnya, kepala tokonya, atau apa bagian apa. Termasuk yang bawahnya juga sama. Ini kan nggak sama ya, tapi kita bisa aja rujuk ke table karyawan, kemudian atributnya atau kolomnya itu adalah karyawan ID. Itu bisa demikian ya, jadi nggak harus sama. Nah, sales juga sama. Di sini perlu ada tempatnya nih, gerai ID-nya ini di mana sih terjadi transaksi itu. Kemudian yang berikutnya di sini, apakah perlu karyawan ID sebagai FK ya? Nah, ini terserah nih, atau cukup karyawan aja, gerainya nggak usah, karena karyawan itu mewakili gerainya. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Oh, ini sebaiknya double aja kayak gini relationship-nya. Kenapa? Karena si orang tersebut bisa aja pindah dari satu gerai ke gerai yang lainnya. Nanti jadi kacau. Nah, ini pertimbangannya seperti itu. Jadi harus benar-benar matang ya pertimbangannya ya. Dan berbagai kemungkinannya benar-benar diperhatikan. Karena kita levelnya sudah agak naik nih. Dari asalnya noobs, kita coba masuk ke level yang lebih profesional. Oke, dari sales di sini ya tentu ya dia punya relasi ke produk. Namun di sini perlu ada yang dilengkapi juga nih. Yang berikutnya itu tentu ya harus ada tanggal ya. Tanggal transaksinya itu kapan. Kemudian apalagi nih kira-kira yang perlu. Oke, nanti kalau belum kepikiran ya udah kita coba relasiin aja dulu dengan produk. Nah, ini juga sama sih bagi yang satu frekuensi pasti di sini nambah tabel yang baru secara langsung ya. Berarti ini sales line. Untuk atributnya ya tentu ya sales line ID ya. Lalu kemudian di sini ada produk ID sebagai FK. Misalkan ya ini pemisalan aja, jadi nggak harus sama kayak gini. Saya yakin teman-teman pasti bisa bikin yang lebih bagus ya. Jadi nggak harus kayak gini. Ini nggak harus kayak gini. Jadi silakan aja seperti apa namanya hasil pekerjaannya. Kalau misalkan yang saya pikirkan seperti ini, saya yakin teman-teman bisa bikin yang lebih bagus lagi, lebih efektif lagi, lebih advance lagi. Karena pikiran setiap orang itu pasti beda-beda ya. Ada produk ID-nya, kemudian ada quantity-nya, kemudian ada APJ-nya, harganya. Mudah-mudahan masih ingat antara harga yang ada di produk di sini dengan yang ada di sales line. Jadi HPJ-nya itu ada dua. Mungkin kemarin seperti bahas juga ya untuk kasus yang loh gimana ya perasaan saya taruh di sini.
atau di bawah. Oh, ini ya. Nah, ini ya kasus yang waktu itu ya. Jadi untuk yang order, kemudian order line, kemudian ada juga produk. Nah, jadi si harganya itu apakah perlu ditaruh di produk aja? Itu normal ya. Atau ditaruh di dua-duanya, order line dengan produk itu normal juga. Itu nggak normal justru. Itu nggak normal karena si harga dia nggak apa istilahnya itu nggak dependen terhadap order line ID. Kan harusnya harga itu kan ke produk ya. Nah ini malah harus dipaksa ke sini, itu nggak nyambung. Jadi dia nggak normal. Ini bisa dipaksakan walaupun nggak normal. Nah, terus alternatif yang berikutnya itu dibuat ini tabel baru, product price, jadi historical harga dari setiap produk. Itu terserah mau menggunakan yang mana. Saya kira masing-masing punya itu ya argumen tersendiri ya. Yang paling simpel sih gini, taruh aja di sini APJ, udah simpel. Nah cuma kita kekurangannya itu nggak tahu atau agak sulit untuk menentukan harga per periode tertentu. Terus pertanyaan berikutnya, apakah perlu ada customer-nya di sini? Ya itu terserah. Mau ada sistem membership-nya atau enggak. Kalau di kasus itu nggak dijelaskan. Jadi kalau mau disiapkan tapi nol itu juga boleh, nggak jadi masalah. Misalkan di sini ada nol ya, customer ID. Nah itu boleh juga, nggak jadi masalah. Kita harus bikin dulu tabel customer-nya. Bahkan ini customer ID ya. Kemudian apa lagi? Nama, ini dan seterusnya. Oke, terus yang berikutnya mengenai apa ya? Pembayaran ya kalau nggak salah ya. Pembayaran ya atau payment ya. Nah ini kita jelas kita perlu ini entitas yang baru. Kenapa? Karena kalau kita paksain di sini di sales itu bisa sih kalau dipaksain ya. Nah cuma akan banyak yang nol nantinya. Contoh gini, yang umum kan pembayaran itu tunai ya atau cash ya. Nah maka si cash tersebut ini nggak bisa mandatory, ini harus opsional. Karena mungkin ada customer yang nggak bayar pakai cash. Atau misalkan kita bisa set mandatory juga, namun dengan catatan default value-nya itu adalah 0. Jadi kalau bayarnya pakai yang lain berarti ini 0. Atau kalau kita set 0 juga itu sama aja sih ya. Cuma perbedaannya sedikit sih yang tadi. Kemudian yang berikutnya, kalau misalkan si customer itu bayar pakai debit, berarti harus ada debit card-nya. Banknya apa gitu ya. Kartunya, nomor kartunya berapa. Kemudian debit bank atau merchant. Ini merchant gini ya. Merchant gini ya. Kalau misalkan kartu kredit ya sama. Harus ada credit card ID-nya. Kemudian harus ada credit card banknya juga ya. Atau merchant-nya. Terus kalau misalkan bayarnya pakai OVO, berarti harus ada OVO ID-nya. Atau ada nomor teleponnya gitu ya. Kalau bayarnya pakai apa lagi? Dan lain-lain. Oh ini banyak yang nolnya nanti. Nah maka baiknya kita bikin saran saya sih bikin satu entitas baru aja. Nah namanya payment. Atau kalau mau digabung boleh ya. Sales payment. Jadi nanti ketika di index, oh ini sales, kemudian sales line, kemudian sales payment. Nah dia si sales payment tersebut, dia pasti punya relasi dengan sales. Nah relasinya apa? Apakah satu sales banyak payment? Benar sekali. Tapi satu payment itu belum tentu banyak sales. Oh berarti ini perlu, wah ini
perlu apa ya namanya? Perlu tabel yang ketiga berarti banyak juga nih. YFK ya. Karena ada kasus yang tadi, jadi satu kali sales itu bisa dibayar pakai cash iya, pakai debit iya, pakai kredit iya. Nah ini berarti nggak bisa kayak gini. Dia harus banyak. Wah, nama entitas lagi. Pusing-pusing deh. Nah emang seperti itu ya. Jadi sendinya seperti itu. Jadi kita boleh aja masukin banyak sekali entitas di sini. Wow, jadi kompleks ya. Ini ini bisa jadi eh, kalau di proyek itu ya ini bisa jadi proyek ya. Karena ini skupnya udah luas nih. Atau mungkin bisa jadi KP ya. Tapi di perusahaan ya memang kalau data seperti ini ya di perusahaan yang paling enggak bisnis utamanya itu jualan gitu ya. Oke, sales payment. Nah, di sini misalkan ada lagi nih atau seperti apa bentuknya ya ini terserah ya mau dibikin atau pola pikirnya seperti apa. Cuma kalau yang kebayang sama saya kalau kondisinya seperti ini ya tentu kita perlu entitas tambahan. Apakah itu jenis bayar misalkan atau eh, namanya itu apa terserah. Nah, cuma di sini kita perlu apa namanya ini terserah sih mau dibuat atau enggak. Pertimbangannya itu gini, ketika yang namanya metode pembayaran itu kan berhubungan dengan teknologi ya. Nah, jadi saat ini atau zaman oleh itu metode bayar cuma ada tiga aja, cash, kredit, debit, udah aja. Nah, tapi sekarang kan berubah ya, jadi kita bisa bayar pakai kartu-kartu elektronik yang lainnya, bisa pakai e-money ya, bisa pakai bentuk-bentuk yang lainnya seperti kris, kemudian yang lewat QR code itu, kemudian dan lain-lain. Jadi banyak sekali metode. Apakah 10 tahun yang akan datang akan sama? Saya kira akan lebih banyak lagi cara bayarnya. Apakah lebih dari satu nambahnya? Ya, saya kira banyak ya. Nah, maka kita perlu satu buah tabel di sini. Saya pikir gitu ya. Namanya misalkan apa nih? Payment method. Ya, boleh lah. Nah, cuma di sini intinya itu nanti isinya itu menjelaskan metode pembayarannya itu apa aja sih namanya, kemudian banknya atau merchantnya ya, kemudian apa lagi, yang lain-lain cukup lah ya, tiga dulu. Nah, di sini kan perlu relasi juga ke payment methodenya. Satu ke banyak juga nih di sini. Jadi ini satu ke banyak, ini satu ke banyak. Asalnya payment method dengan sales di sini bisa banyak ke banyak ya. Nah, jadi kalau direlasiin di sini untuk yang sales aja, oh ini biar kelihatannya, ini belum ditambahkan. Nah, kemudian ada total bayarnya berapa. Jadi kan nanti ketahuan ya, kalau misalkan belanjanya 100.000, bayarnya cuma 90.000, berarti kan minus ya, selisih. Nah, kurang lebih seperti ini penyelesaiannya. Terserah nanti relasinya seperti apa. Jadi nggak harus sama kayak gini ya. Jadi intinya di sini ada pengiriman barang, ada permintaan barang, sorry, dari gerai ke toko. Lalu kemudian ada pengiriman juga dari logistik ke gerai. Dari sana kan berarti kita tahu kalau udah ada pengiriman, apakah stok di gerai itu kosong ya tidak kan ada pengiriman. Kita lihat dulu pengirimannya berapa. Kalau pengirimannya nol ya berarti masih kosong. Misalkan ada pengiriman satu, nah berarti stok di gerai itu ada satu. Kemudian ada sales untuk produk yang sama satu piece juga, nah berarti stoknya berapa? Jawabannya nol. Gimana cara tahunya? Nah ini nanti kita di mata kuliah, sorry, di setelah UTS nanti ya, itu kita bikin satu buah
satu buah script menggunakan bahasa SQL, kurang lebih yang seperti ini ya. Nah, kurang lebih sederhananya seperti ini nih. Select nama filenya, from, dan seterusnya. Nah, nanti kita bikin satu script, itu bisa melakukan pengecekan stok. Nah, caranya gimana? Nah, caranya di sini relasi yang di sini harus benar dulu. Jadi harus nyambung dari satu step ke step yang lain, itu harus nyambung. Sehingga nanti kita bisa tahu stoknya itu berapa. Jadi itu bisa dilakukan query ya, menggunakan bahasa SQL ini, menggunakan metode, menggunakan statement ini, select. Oke, saya kira demikian ya untuk insight atau pengetahuan atau gambaran lah ya, gambaran untuk pengerjaan UTS-nya. Nah, jadi ini nggak harus seperti ini. Jadi boleh silakan dibuat sebaik mungkin, segimana baiknya coba lakukan. Kemudian boleh juga menambahkan beberapa asumsi ya. Tapi asumsinya di teksnya jangan sama kayak soalnya, apakah itu di atas dari diagramnya, itu boleh tambahkan asumsi-asumsi yang perlu Anda tambahkan, boleh disimpan di sana ya. Contoh misalkan di sini ada asumsi apa nih yang nggak ada di case ya. Asumsinya itu misalkan, nah customer yang tadi, misalkan ada customer, tapi customernya itu bisa kalau pakai member card itu dapat diskon, kalau enggak ya berarti enggak dapat diskon gitu ya. Nah seperti itu asumsinya. Kemudian asumsi yang lain, misalkan metode bayar ya. Asumsi yang lain misalkan secara umum di dalam apa namanya, di gerai atau di toko ya, itu ada kerja shift misalkan. Setiap kasir atau setiap ganti shift itu harus eh, sinkron dulu uang yang diterimanya berapa, stok yang keluarnya berapa misalkan. Ini kan perlu ditambahkan juga. Itu sebagai nilai tambah aja. Jadi kalau ada asumsi-asumsi tertentu ya boleh ditambahkan ya. Kemudian disampaikan juga asumsinya. Jadi biar saya nggak nebak-nebak, oh ini kenapa sih mikirnya kayak gini. Jadi saya nggak perlu konfirmasi lagi, jadi saya cukup baca asumsinya aja. Oke, demikian ya. Kalau ada pertanyaan boleh silakan disampaikan. Kalau ada bahan diskusi boleh silakan dibahas atau diangkat di kuliah ini, boleh ya. Saya kasih waktu deh. Berapa nih? Ya, 8 menit lah ya sampai jam 10 pas ya. Oke, silakan. Mudah-mudahan cukup membantu atau malah nambah bingung. Tapi saya yakin kalau misalkan ya ini kan perkuliahan ya. Kalau di perkuliahan ya case-nya pasti lebih ringan dibandingkan dengan yang di real. Kalau di kasus atau di project yang sesungguhnya ya pasti lebih itu ya, lebih kompleks lagi ya, lebih detail lagi. Karena memang di sana perlu ya berhubungan dengan hal yang sifatnya itu material ya, uang, kemudian stok. Kemudian kalau di bisnis yang lain, contoh misalkan di perguruan tinggi itu kan yang sensitif itu bukan uang atau bukan, ya kalau uang sih di mana-mana sensitif ya. Tapi di sana kan kalau di pendidikan misalkan aplikasi salam, aplikasi akademik lainnya, itu yang sensitif itu nilai misalkan. Oh ini nilai saya kok segini, dapatnya dari mana gitu kan. Nah itu perlu apa namanya, ya perlu apa istilahnya itu dilakukan apa engineering ya. Jadi biar nilai itu eh, misalkan mahasiswa itu nggak perlu nanya ke dosennya, Pak nilai saya kok segini, kok segini. Harusnya mungkin lebih baik lagi kalau misalkan di sana ada metode khusus ya untuk menampilkan nilai yang rinci. Jadi nilainya itu nggak cuma dapat nilai akhirnya aja gitu kan. Ini kan jadi pertanyaan. Oke, itu ya. Silakan ada yang perlu didiskusikan sebelum kita close. Kemudian minggu depan kita nggak perlu pikon ya. Jadi ya apa ya istilahnya, bukan libur sih, cuma mengerjakan UTS ya. Atau kalau yang beres sekarang boleh nanti ya insya Allah di awal minggu nanti segera saya siapkan untuk submisi UTS-nya. Oh jangan lupa juga nanti disubmitnya di kelas teori dan praktikum ya.
izin masuk, Loh, masuk kemana? masuk ngobrol maksudnya. Oh, boleh, boleh, boleh. Fatih ya? Oke, Fatih. Bukan bukan pertanyaan sih, cuman mau minta IRD yang punya bapak boleh nggak? Yang mana? Kan sudah saya share di Drive, coba cek. Cuma yang tambahan yang Udah ini ada. belum sih. Yang ini belum ditambahin sih. Nah, ya yang itu maksudnya. Coba aja cek ya di sana ya. Oke, Pak. Oh ya, ini bukan patokan yang pasti benar ya. Ya mungkin kalau dianalisis lagi mungkin banyak yang kurangnya, banyak yang belum clear gitu ya. Jadi ini yang saya sampaikan bukan berarti yang paling benar. Karena di sini kan seperti yang pernah saya sampaikan di awal, jadi yang lain bikin ya bisa benar juga gitu. Yang paling benar yang mana? Nah, itu yang bisa menyelesaikan bisnis prosesnya. Pasti itu ada beda-beda juga. Kalau saya bikin contoh aja dari penamaan tabelnya, penamaan atributnya atau kolomnya itu pasti beda satu dengan yang lainnya. Kalau misalkan bentar. Nah, kalau misalkan di sini saya nggak suka banyak ke banyak, ya mungkin developer yang lain, data engineer yang lain, misalkan justru fanboy-nya many to many gitu ya. Kan bisa aja seperti itu. Jadi cara mikir orang bisa jadi beda-beda. Kemudian pengalamannya mungkin lebih banyak, jadi bikinnya bisa si table-nya bisa dipersingkat lagi, ya itu nggak jadi masalah. Karena di sini nggak ada aturan yang apa ya, ini namanya itu nggak ada aturan baku. Contoh misalkan jumlah table harus sekian, nggak ada ya. Nama table harus seperti ini, itu juga nggak ada. Jadi lebih ke kesepakatan aja antara tim, antara eh, komunikasi dari atau yang disarankan oleh leader dari proyeknya itu seperti apa, dari manajer produknya seperti apa. Jadi di sini benar-benar tergantung data engineer ya. Nah, jadi dari sini kita bisa apa itu namanya bisa membuat bisnis proses. Itu dimulai dari sini, dari table. Termasuk aturan-aturan misalkan contoh yang paling sederhana ya. Nah, contoh di sini ada produk supplier. Nah, kita bisa bikin rule nih di sini. Jadi ketika ada apa istilahnya itu? Ada supplier, ada PO, kan PO kan ke supplier ya. Nah, kalau si supplier itu nggak punya produknya, kita nggak bisa order ke supplier tersebut. Lewat apa? Nah, lewat ini produk supplier. Tapi kalau di sini enggak ya, PO-nya bukan ke produk supplier ya, tapi ke langsung ke produknya ke suppliernya untuk yang ini nih. Nah ini ya, si PO lain ini dia ke produk dan langsung ke supplier. Jadi nggak terlalu saklek di sini. Kalau mau saklek ya berarti dari PO ini refernya itu ke sini ke produk supplier. Kalau mau benar-benar saklek. Tapi kalau nggak juga nggak masalah ya. Nah kemudian beberapa hal yang nggak bisa selesai di sini itu diselesaikan di bahasa pemrograman, di API atau di aplikasi tertentu. Misalkan kita bikin, misalkan kita data engineer, kemudian merangkap jadi back-end developer juga. Nah, ketika ada permintaan atau ada kebutuhan untuk menampilkan stok ya, stok barang ya, stok real time barang misalkan di satu gerai. Nah, dari sini kita bisa membuat satu buah query ya. Berarti yang terlibat itu ada 3 proses nih. Proses pengiriman barang ke gerai, kemudian terus kira-kira yang bikin stoknya pertama apalagi nih selain pengiriman? Kalau di sini kan cuma pengiriman aja ya. Kalau yang lainnya atau yang lebih rinci mungkin ada pengembalian barang dari customer juga itu nambah stok lagi di gerainya. Nah kalau di sini sih cuma pengiriman aja ya, pengiriman dari logistik ke gerai. Terus pengeluarannya apa aja? Nah pengeluarannya itu kan di sini cuma ada sales aja. Jadi barang yang masuk atau barang yang diterima ke gerai dikurangi sales itu sama dengan stok. Nah jadi kita nggak perlu bikin satu buah apa di sini stok gitu ya, stok barang gitu ya. Nah kita sebenarnya nggak perlu seperti ini ya, nggak perlu dibikin satu atribut khusus stok karena si stok itu dia sifatnya itu apa ya namanya,
Nah, dia pasti berubah terus, dinamis gitu ya. Nah, jadi biar selalu update, nah kita bisa bikin fleksibel aja, kita bisa bikin dinamis aja. Jadi stok itu rumusnya always pengiriman dikurangi sales gitu untuk yang di gerai. Kalau di logistik stoknya beda lagi rumusnya. Berarti pengiriman dari supplier dikurangi PO dari gerai. Jadi rumusnya beda-beda ya untuk stok itu ya. Nah itu selesainya gimana? Nah selesainya itu lewat API. Diselesaikan bisa sisipkan apa namanya script query-nya itu di API. Nanti kurang lebih seperti di sini nggak ada ya. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Ini kalau saya zoom ikut ke zoom juga nggak ya? Nah, kurang lebih seperti ini nanti aksesnya. Jadi ini ada bahasa programannya. Ini bahasa apa ya pakainya ya? Saya nggak tahu nih. App get. Ini bahasa apa sih? Oh, REST API ya. SQL Server. Oh, Node.js. Oh, dia pakai Node.js ya. Jadi si bahasa programan itu pakai Node.js. Kemudian uh, DBMS-nya itu menggunakan MS SQL atau Microsoft SQL Server. Nah, itu ya. Itu DBMS itu. DBMS itu platformnya. MySQL, Postgre, SQL Server, kemudian MongoDB, MariaDB, dan lain-lain. Nah, kalau REST API, nah ini framework juga sih, framework API juga yang namanya RESTful ya. Nanti sama sih nanti hasil outputnya atau responnya itu JSON bentuknya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi si query yang sederhananya seperti ini ya. Select bintang from nama tabelnya. Nah, udah seperti ini. Kemudian ini nanti diakses di aplikasi backend biasanya. Kalau sekarang kan infrastrukturnya rata-rata pakai microservice ya. Jadi ya pasti banyak berhubungan dengan API. Nanti di sana perlu seorang atau lebih back-end developer untuk menyebatani antara data. Jadi si data engineer bikin database-nya, bikin strukturnya, baik itu relasional atau non-relasional. Kemudian si data engineer dia mengakses data yang kita siapkan tadi. Transaksinya apa aja? Bisa insert, update, delete, yang tadi ya CRUD ya. Termasuk bisa juga melakukan proses select atau read atau bahasa istilah yang umumnya itu query istilahnya. Oh ini apa lagi ini? Wah ini ya ini lebih rinci lagi ya. Kalau belum tahu API itu nanti insya Allah belajarnya di mata kuliah pengembangan aplikasi web ya. PAW ya, pengembangan aplikasi web atau apalah pokoknya yang berhubungan dengan web, pemrograman web itu pasti ngebahas API. Kalau di sana nggak dibahas ya berarti kursus ya. Oh ya kita itu di sini kuliah bukan kursus ya. Jadi ya mau nggak mau karena si materi, contoh aja materi kuliah kita basis data ya. Ini kan sangat-sangat kompleks ya. Secara teori mungkin sampai di sini cukup. Nah cuma untuk teknologi itu kan berkembang terus ya. Jadi kalau sekarang kita belajar satu konsep, apakah kita yakin 10 tahun lagi masih dipakai konsepnya? Jawabannya belum tentu. Karena zaman all saya belajar apa namanya SQL ya ketika kuliah S1 dulu. Nah sekarang kan si SQL ini pelan-pelan ya dia masih support masih survive ya sampai sekarang ya. Cuma perkembangannya kan sekarang beda lagi. Jadi ada yang asalnya cuma ada relasional aja. Nah sekarang kan ada macam-macam, ada dokumen oriented, ada key value database, ada graph database dan lain-lain. Jadi ini berkembang terus ya. Nah bedanya kuliah dengan kursus, jadi kalau kuliah
kita terbatas di waktu ya, kemudian di tempatnya juga, dan juga di konten kuliahnya juga. Tapi kalau kursus, ya Anda bisa spesifik belajar satu teknologi yang baru atau satu teknologi yang memang sekarang sedang banyak dibutuhkan, banyak digunakan. Lembaga-lembaga khususnya banyak ya sekarang ya. Kalau sekarang itu yang online banyak, seperti yang program kemarin yang saya infokan itu apa ya, Decoding ya. Itu juga banyak di sana kelas-kelas yang menyediakan hal-hal yang sangat teknis seperti ini. Oke ya, itu saja mungkin dari saya untuk hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan yang ke-9 ya, 2 minggu lagi ya. Mudah-mudahan lancar untuk mengerjakan UTS-nya dan nggak ada yang terlambat juga, karena akan segera saya rekap nilainya ya. Jadi termasuk untuk assignment yang belum lengkap, jadi silakan dilengkapi dulu. Oke, saya kira cukup ya. Kalau tidak ada yang perlu didiskusikan, saya kira teman-teman bisa mengembangkan potensinya masing-masing ya, bisa berekspresi ya di sini ya. Jadi terserah mau bikinnya seperti apa. Itu insya Allah tetap saya apresiasi. Tapi kalau misalkan tidak mengumpulkan, berarti saya tidak bisa mengapresiasi apa-apa. Nah, kalau mengumpulkan ya paling enggak nilainya ada apa istilahnya, ada standarnya ya. Misalkan ini pekerjaannya bagus ya, masa iya kayak saya kasih C. Ya paling enggak A gitu kan. Nah, seperti itu ya. Oke, demikian mungkin saya close aja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.